Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan sedikit sharing kepada teman-teman terapis. Ya, saya sendiri adalah seorang terapis bekam. Ya, saya ingin sedikit sharing tentang permasalahan bekam sayatan atau bekam tusukan. Jadi kalau disuruh milih, apakah kita harus bekam sayatan menggunakan metode sayatan atau menggunakan metode tusukan? Terus mana yang terbaik? Ya, kalau menurut saya pribadi sih, mau bekam sayatan atau bekam tusukan itu sih sama aja kalau menurut saya. Intinya adalah bagaimana bekam itu terus kemudian mengeluarkan darah. Ya, tentunya kalau menurut saya mengutip dari perkataan Syekh Musa Al-Nasr bahwasannya bekam itu untuk kasus-kasus penyakit yang bersifat panas. Ya, jadi kalau penyakit itu bersifat panas, maka yang terbaik adalah bekam dengan mengeluarkan darah. Terus tekniknya gimana? Ya tekniknya terserah, mau bekam sayatan atau bekam tusukan, ya sah-sah saja sih kalau menurut saya ya. Jadi yang penting adalah mengeluarkan darah kalau pada saat kasus gitu. Sedikit berbicara tentang permasalahan bekam sayatan ataupun bekam tusukan. Saya pernah mendengar sebuah hadis bahwasannya Al-Imam Ibnu Abbas pernah mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyifa'u fi thalathatin, fi syartati mihjamin, au syarbati aslin, au kayyatin binarin, wa ana anha ummati anil kay." Yang artinya kesembuhan itu ada dalam 3 cara, yaitu yang pertama syartatu mihjamin, yaitu sayatan alat bekam. Kemudian syarbati asalin, yaitu tegukan madu. Yang ketiga adalah kayyatin binarin, ya, yaitu kai, yaitu tata caranya adalah dengan menempelkan besi panas pada daerah yang sakit, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan lagi, wa ana anha ummati anil kai, tapi saya melarang umatku dari melakukan tata cara pengobatan dengan cara kai. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian ada hadis lagi yang mengatakan bahwasannya dari Jabir bin Abdullah. Ia berkata, aku pernah mendengar bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada kebaikan itu pada sayatan bekam, ya, apabila ada kebaikan itu yang pertama adalah pada sayatan bekam, kemudian minum madu dan sengatan besi panas, yaitu terapi dengan menempelkan besi yang ada pada daerah yang sakit. Tapi kata Rasulullah, lagi-lagi beliau mengatakan, saya tidak menyukai kai. Ya, di dalam Lisanul Arab, ya, Al-Imam Ibnul Manzur menyebutkan bahwasannya makna syartoh ini ada 3 makna. Makna syartoh ini terangkai ke dalam 3 huruf, yaitu huruf shin, huruf ro, dengan huruf po, yang mana artinya adalah ini memiliki tanda atau sesuatu yang terjadi pertama kali, ya. Seperti kata syurtoh yang dipakai untuk menyebutkan kata polisi. Syurtoh itu dalam bahasa Arab artinya dalam bahasa Indonesia adalah polisi. Hal ini menunjukkan bahwasannya polisi ini memiliki arti tanda khusus, yaitu apa? Seragamnya ketika dia bertugas. Jadi polisi dengan bukan polisi itu dibedakan hanya dengan seragam. Kalau misalkan ada polisi yang tidak memakai seragam, ya dia sama, kedudukannya sama seperti apa? Sama seperti ya rakyat biasa, seperti masyarakat sipil. Tapi ketika dia sudah pakai seragam, yaitu yang menandakan khusus. Ya, ada tandanya, yaitu beliau sedang menggunakan seragam, bertugas dan menjadi seorang polisi. Ya, atau dalam pemaknaan yang lain lagi, asyratus sa'ah, yang dipakai untuk menunjukkan bahwasannya ini adalah arti dari tanda-tanda hari kiamat, ya. Berarti apa? Berarti ketika kita melakukan perbuatan pengobatan dengan menggunakan bekam dengan teknik syartoh, tentunya pasti ada tandanya, ada bekasnya, ya, ada bekasnya, ya. Dari tadi udah disebutkan di dalam Lisanul Arab bahwasannya apa? Syartoh ini adalah tanda, ya, tanda khusus, ya, atau terjadi pertama kali, ya, ada tanda di situ.
Maka dengan kata lain, syarto mihjamin berarti adalah tanda khusus yang terjadi pertama kali. Yaitu apa? Tanda bekas sayatannya. Jadi tidak heran kalau misalkan ketika kita bekam ya dengan menggunakan teknik sayatan ya ada tandanya. Ya, tandanya. Atau bisa diartikan sayatan bekam tersebut di dalam hadis yang tadi disebutkan ya artinya adalah sayatan alat bekam ya ketika dibacanya dengan syartotu mihjamin ya, syartotu mihjamin. Jadi sayatan alat bekam ya. Al-Mula Ali Al-Qari di dalam sebuah bukunya Mirqah Al-Mafatih menyebutkan bahwasannya makna syarto dalam hadis tersebut ini diartikan sebagai memukul tempat yang dibekam. Ya, artinya dilakukan penandaan, kemudian keluar padanya pada kulit tersebut darah. Maka makna syarto berarti asyak yang artinya adalah membelah. Ya, artinya membelah atau menyayat. Nah, pada makna penulisan mahjam ataupun mihjam sendiri ya banyak perbedaan pada ulama di dalam membacanya. Ketika ada yang membacanya dengan syartotu mahjamin, ada juga yang membacanya dengan syartotu mihjamin. Ya lihat, para ulama saja begitu detail ketika membaca ya. Kalau salah di dalam membaca tentunya salah dalam pemaknaan, dan ini juga merupakan keistimewaan dari bahasa Arab. Ya, jadi kalau salah fathah yang harusnya dibaca fathah ini dibaca kasroh, ataupun yang harusnya dhamma dibaca kasroh, ini tentunya berbeda ya. Bisa memiliki makna lain, bisa juga tidak memiliki makna sama sekali. Ya. Nah, pertanyaannya kalau misalkan dibaca dengan syartotu mihjamin gimana? Ya, syartotu mihjamin maka yang dimaksud adalah alatnya. Karena mihjam ini adalah isim alat. Ya, kalau dalam ilmu sharaf itu isim alat mihjamun atau mif'alun ya, maka artinya adalah alat bekamnya ya. Syartotu mihjamin sayatan alat bekam ya. Nah, tapi kalau dibaca dengan fathah maka beda lagi maknanya ya. Mahjam berarti ini adalah isim makan, maksudnya adalah isim tempat ya, berarti yang bermakna adalah tempat yang dibekam ya. Makanya Al-Hafidz Al-Munawi menjelaskan bahwasannya syartoh mahjamin yaitu adalah mengeluarkan darah pada tempatnya, tempat yang dibekam tersebut. Nah, adapun ya syartoh sendiri tadi maknanya adalah menyayat. Ya, maksudnya adalah syartotu mahjamin berarti menyayat tempat yang dibekam untuk mengeluarkan darah. Ya. Jadi disebutkan secara khusus ya yang katanya yang makna hijamah sendiri ada, yaitu pekerjaan dari membekam, al-hijamah ya. Al-hijamah ini adalah pekerjaan dari membekam ya, karena pengobatan ya yang disertai dengan mengeluarkan darah itu ada 3 cara ya. Yang pertama ya dalam teknik bloodletting, teknik mengeluarkan darah, yang pertama adalah dengan mengeluarkan di daerah permukaan kulit ya, dari permukaan kulit, misalkan dengan menggunakan bekam ya, alat bekam, atau dengan menggunakan lintah ya. Tapi kalau dan itu yang diambil adalah pembuluh darah kapiler ya, yang tersebar di bawah kulit ya. Adapun kalau misalkan pengeluaran dengan mengeluarkan darah yang ada pada pembuluh darah vena, maka ini istilahnya beda lagi, ini istilahnya namanya fasdu. Jadi fasdu itu mengeluarkan darah di pembuluh darah vena, sama seperti mengeluarkan darah yang dilakukan pada saat kita donor darah. Ya, terus kemudian ada satu lagi, yaitu dengan mengeluarkan darah pada spider vein, ya, yaitu istilahnya urat-urat yang berwarna keungu-unguan yang ada pada yang ada pada kulit ya, yang kalau misalkan kita lihat di lepitan-lepitan itu suka ada ya, baik laki-laki atau perempuan, tapi kebanyakan biasanya perempuan. Nah, di dalam bukunya Faidul Qadir, beliau menyebutkan bahwasannya apabila kata tersebut dibaca dengan kasroh mihjam pada huruf mimnya, maka ia bermakna alat bekam. Ya, jadi syartotu mihjamin sayatan alat bekam. Ya, itu apa? Botolnya tadi, yang tadi kopnya yang dipakai oleh orang yang membekam untuk tujuannya untuk mengumpulkan darah. Ya, tujuannya untuk mengumpulkan darah. Nah, sementara Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari ya, Syarah Sahih Bukhari
beliau mengatakan bahwasannya yang benar itu adalah dengan menggunakan mihjam, yaitu dengan mengkasrohkan mimnya, yang berarti alat bekam. Nah, hal ini dikuatkan oleh Al-Imam Asyuyuti di dalamnya buku Dibaj al-Muslim, ya, Dibaj al-Muslim, yang menyebutkan bahwasannya makna syarto mihjamin adalah besi yang dipakai untuk menyayat bagian yang dibekam agar darah tersebut bisa keluar. Nah, hal tersebut juga pernah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bukunya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Lalu gimana sih kesimpulannya? Ya, kesimpulannya ya intinya adalah pada zaman dahulu, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan tata cara menggunakan teknik sayatan, ya sayatan, karena pakai lafadznya ada lafadz syartotu mihjamin atau syartotu mahjamin, ya jadi sama aja, ya syartotu mihjamin atau syartotu mahjamin, cuman beda pengertian saja, ya ada isim makan, ada isim alat, ya. Nah, kalau misalkan ada yang mengatakan bahwasanya pada zaman dulu juga dengan menggunakan tusukan, ya kalau misalkan dengan tusukan tentunya Rasulullah pasti menggunakan maknanya dengan penggunaan makna saqab, ya saqaba yasqabu, artinya melubangi dengan sesuatu. Ya, jadi seperti itu, ya. Terus gimana dong? Yang baik bekam sayatan atau bekam tusukan? Ya tergantung. Ya, intinya kalau menurut saya sih ya kalian mau melakukan dengan tusukan silahkan, tafadhol. Ya kalau menggunakan dengan sayatan ya tafadhol. Intinya yang mana cocoknya buat antum semua, yang mana enaknya buat antum semua. Ya, apakah sayatan atau tusukan. Ya, jadi intinya masing-masing bisa memilih, ya apakah teknik sayatan atau tusukan. Jadi itu saja yang bisa saya sharing sedikit tentang permasalahan bekam, sayatan dan tusukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kalau misalkan bermanfaat silahkan di subscribe dan mohon dukungannya. Mudah-mudahan saya bisa membuat video yang seperti ini lagi, ya, dan terus berkarya di video-video yang lainnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.